Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Merekalah yang tidak mengakui Yeshua HaMasyiah yang datang dalam daging. Oke, sebentar ya. Saya tunjukkan ke layar. Iya. Dia inilah yang menyesatkan dan anti HaMasyiah. Oke, apa yang mau ditanyakan saudaraku? Iya. Jadi, kamu meyakini Yeshua datang ke dunia itu sebagai manusia apa sebagai Tuhan? Oke. Saya langsung jawab pertanyaanmu itu berdasarkan dalil. Karena pada hari ini telah dilahirkan bagimu seorang juru selamat, yaitu HaMasyiah Tuhan di kota Daud. Jadi? Ya artinya Tuhan yang datang. Jadi yang lahir itu berarti Tuhanmu pernah jadi bayi? Iya, kenapa rupanya? Mana Ya, maha kenapa? kuasanya bayi? Oke, Tuhanmu maha kuasa enggak? Iya, sabar. Tuhanmu maha kuasa enggak? Jawab dulu, Tuhanmu maha kuasa enggak? Ini yang saya tidak Tuhanmu suka maha baru kuasa pertama. enggak? Tuhanmu maha kuasa enggak? Oke. Iya, maha kuasa. Kalau maha sabar. kuasa, Tuhanmu bisa datang ke dunia melalui proses kelahiran tidak? Kenapa? Kalau Tuhanmu maha kuasa, Tuhanmu bisa datang ke dunia melalui proses kelahiran enggak? Oke, Seperti baik, manusia baik. biasa, bisa? Oke, baik. Ya, baik. Sabar ya. Sabar ya. Nah, begini. Tuhan itu maha kuasa. Dia datang ke dunia bisa datang secara langsung, bisa datang melalui proses kelahiran, bisa langsung jadi air, bisa karena dia maha kuasa. Tetapi dalilnya mana? Ketika Ya kamu artinya mengatakan bisa enggak Tuhanmu seperti itu? Sabar. Oke, silakan. Sabar dulu pelan-pelan. Islam kalau berbicara itu berlandaskan dalil. Tuhan itu maha kuasa. Ya, bisakah tidak Tuhan datang melalui proses kelahiran? Bisa. Yang penting dalilnya ada. Kalau tidak ada dalil, kami tidak bisa menjelaskan yang tidak ada. Contohnya begini, ketika kamu mengatakan, kamu mengutip Lukas 2 nomor 11 tadi kan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Berarti kamu meyakini bahwa yang lahir itu adalah Tuhan. Berarti Tuhanmu pernah jadi bayi. Sekarang bayi itu maha kuasa atau tidak? Sementara bayi ini jangankan makan, pakai pampers saja dipakaikan oleh ibunya. Masa kamu menjelaskan begitu? Ya, sebentar ya. Kamu kalau berdiskusi nggak usah merendahkan. Karena apa? Tuhan Yesus HaMasyiah datang. Karena Tuhan Yesus HaMasyiah datang untuk menyelamatkan umatnya. Jadi dia datang dalam rupa seperti kita manusia. Makanya mengalami apa yang kita alami. Ya, sehingga itu menggenapi nubuatan di Perjanjian Lama untuk menebus umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi jangan kamu memikirkan waktu di dunia masih seperti ini. Tapi pikirkanlah waktu dia datang ke dunia untuk apa? Tujuannya untuk menyelamatkan umatnya. Nah, saya mau tanya sama kamu ya. Kalau betul Tuhanmu itu maha kuasa, apa bukti kemahakuasaan Allah? Satu saja kalau kamu bisa jawab, hari ini saya masuk Islam. Kalau ada satu saja bukti kemahakuasaan Allah yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun, kalau betul Allah itu maha kuasa, silakan jawab pakai data. Iya, sabar. Jangan kau bilang kalau saya bisa buktikan bahwa Tuhan saya maha kuasa langsung kamu masuk Islam. Sabar, saya tidak mau kamu masuk Islam, minimal masuk akal dulu. Sabar. Iya, kalau betul masuk sabar akal dulu. imanmu, silakan tunjukkan data di dalam kitabmu. Satu saja bukti kemahakuasaan Allah yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun. Iya, sabar dulu. Yang kamu kan minta sama saya, kalau betul Tuhan saya itu maha kuasa, buktikan pakai dalil yang Tuhan saya menunjukkan maha kuasanya yang tidak bisa ditolak oleh semua orang kan? Iya, silakan tunjukkan datanya di dalam kitabmu. Satu saja bahwa Allah itu berkuasa. Tadi kamu bilang Tuhanmu maha kuasa, maha segalanya. Satu saja bukti bahwa Allah itu berkuasa yang telah disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun. Silakan jawab. Iya, sabar dulu. Jangan langsung, ini kamu mau interogasi saya. Silakan jawab. Apa bukti kemahakuasaan Allah yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun? Kalau betul Allah itu ada dan berkuasa. Oke, baik.
boleh kamu bantukan saya karena perangkat saya cuma satu, yang satu masih dalam cas. Kamu buka Quran surah Luqman ayat 10 boleh? Yang tidak bisa ditolak oleh seluruh manusia ya. Yang tidak bisa diklaim oleh siapapun. Oke, siap. Luqman Ayat 10. Jangan tantrum habis ini. Oke. Saya bacakan. Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung bumi Gimana? agar ia tidak menggoyangkan kamu. Jedang. Benar Langit ya? ada tiang atau tidak? Dan dia meletakkan gunung-gunung bumi agar ia tidak menggoyangkan kamu. Dan memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Asyhadu. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Asyhadu. Hei, saya tanya apa? Saya tanya apa? Sabar. Jangan sabar, ketawa sabar. dulu, saya tanya Iya, apa tadi? sabar. Yang tak bisa diklaim oleh siapapun. Nah, Iya, sementara sabar. dalam kitab suci ini Sabar. sudah terlebih dahulu ya, para nabi memberitahu kepada dunia bahwa Bapa Yahweh Elohim yang Maha Kuasa lah sang pencipta segala sesuatu. Oke, Nah, kutanya. di Oke, sini sabar, justru sabar, saya sabar, bertanya, sabar. dia meletakkan gunung-gunung Oke, sabar. bumi agar ia tidak menggoyangkan kamu. Iya, Nah, sabar, justru sabar. Gantian kita. gunung-gunung Gantian itu kita, sabar. kalau meletus goyang kita. Macam mana kamu ini? Sabar. Lah, kenapa Bukan gunung yang kita bertentangan? bahas. Sabar, bukan gunungnya kita bahas. Hmm. Sabar, pelan-pelan ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Karena saya butuh kejujuran dari kamu, Mikana. Di dalam Bibel kamu di Perjanjian Baru itu ada kurios dan ada teos. Ini lagi kita bahas apa Iya, buktinya sabar. kalau Allah itu Maha Kuasa. Kamu Iya, tunjukkan sabar Luqman ayat dulu. 10. Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung bumi agar ia tidak menggoyangkan kamu. Lah, ini kalian mau gugur karena apa? Sebelum Quranmu berkata seperti itu, kitab suci ini sudah terlebih dahulu berkata bahwa Yahweh Elohimlah sang pencipta segala sesuatu. Yaitu Kolose 1 ayat 16. Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Jadi kalian mau gugur, ada lagi nggak yang lain? Bahwa memang Allah itu berkuasa, ada nyata dan berkuasa, di mana kemahakuasaannya disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun. Tuhanmu itu menciptakan langit dan bumi, ada tiang atau tidak? Jangan berbicara tentang tiang dulu. Lah, sama juga tadi saya tanyakan gunung, kamu bilang jangan berbicara gunung dulu. Loh, Iya, tadi kamu bilang bahwa jangan berbicara tentang gunung dulu. Ya udah, sekarang jangan berbicara tentang tiang dulu. Yang saya tanyakan, apa bukti kemahakuasaan Allah yang disaksikan oleh orang banyak dan tak Iya, baik, bisa baik, diklaim saya oleh siapapun? buktikan. Saya Kalau betul buktikan. Allah itu ada dan Iya, berkuasa. saya buktikan. Baik teman-teman semua, 10 juta yang menonton. Di dalam Quran surah Luqman ayat 10 dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Kalau kita semua keluar ke rumah dan kita lihat langit punya tiang atau tidak, Mikana? Klaim ini gugur karena sebelum kita mau berkata, ini kamu berbicara tentang penciptaan toh, bahwa Allah itu berkuasa toh. Saya tidak berbicara masalah ciptaan, sabar. Di sini Di saya sini berbicara. dia menciptakan Dengar langit dulu. tanpa tiang. Sebagaimana kamu melihatnya. Dan dia meletakkan gunung-gunung. Ya Loh, sudah, apa kamu bukti bicara dulu, baru kemahakuasaan? kamu kasih saya waktu Iya, berbicara. saya Kamu kan bicara bertanya, apa buktinya kalau Allah itu ada dan berkuasa? Silakan tunjukkan apa bukti kemahakuasaan Allah yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun kalau betul Allah itu ada dan berkuasa. Sudah, boleh kasih saya waktu? Ya, silakan jawab Oke, pakai baik. data. Jadi begini, Mikana ya. Yang pertama, kita orang Islam berbicara agama itu kita berlandaskan dalil. Ketika kamu mengatakan bahwa di mana bukti bahwa Allah itu ada, ya, di dalam Islam itu Allah membuktikan bahwa Dia itu ada, bukan Dia datang jadi manusia, bukan. Bagaimanakah cara orang Islam, bagaimanakah cara Allah membuktikan bahwa Dia itu ada? Yaitu dari ciptaan-ciptaannya. Fusilat ayat 53. Kami akan menunjukkan keberadaan kami dari ciptaan-ciptaan kami. Termasuk dari ujung kaki kita sampai ujung rambut.
Sekarang kamu mengatakan bahwa buktikan bahwa Allah itu maha kuasa. Saya kasih Quran surah Luqman ayat 10. Allah menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Fakta membuktikan langit dan bumi tidak ada tiang. Terus kamu mau yang bagaimana lagi? Sementara saya balik sama kamu, kan? Saya bertanya tadi sama kamu. Ketika kamu mengatakan bahwa di Lukas 2 nomor 11 yang lahir itu adalah Tuhan. Tuhanmu pernah jadi bayi. Apakah bayi itu maha kuasa? Apa kuasanya bayi itu? Coba kamu tunjukkan sama saya ketika Yesus masih jadi, Joshua masih jadi bayi, masih kecil itu, apa buktinya itu? Apa buktinya dia maha kuasa ketika dia masih jadi bayi itu? Apa maha kuasanya? Bahkan ketika di dalam Lukas dijelaskan ketika Herodes mau membunuh dia, Yusuf bawa lari anaknya itu. Maha kuasanya di mana dia itu? Coba. Kutanya sama kamu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus, Tuhan di kota Daud. Apa arti Kristus? Kristus yang diurapi Tuhan. Berarti Tuhan mengurapi Tuhan begitu. Sementara Lukas 1:31 dikatakan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Bukan seorang anak Tuhan atau bukan Tuhan. Dan engkau namakan dia Joshua Hamasya. Habis itu kau mengatakan bahwa yang lahir itu. Nah, sekarang begini, biar diskusi kita maju ya, biar diskusi kita maju. Oke, saya terima baik. Saya terima ketika kamu mengatakan bahwa di Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, bagaimana tanggapan Anda di Lukas 2 nomor 22? Dan genaplah waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem dan menyerahkannya kepada Tuhan. Kepada Tuhan siapa dia diserahkan? Coba silakan kamu tanggapi. Oke, mute dulu ya. Ya. Biar kalau saya bicara kamu nggak potong. Pertanyaan saya tadi, apa bukti kemahakuasaan Allah yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun kalau betul Allah itu ada dan berkuasa? Lalu kamu tunjukkan Luqman 10. Dia menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya. Saya katakan klaimmu gugur karena apa? Sebelum Quranmu berkata, langit dan bumi, ya langit diciptakan tanpa tiang, atau dia menciptakan langit tanpa tiang. Kitab suci ini sudah terlebih dahulu berkata kepada dunia, bahwa yang menciptakan segala sesuatu termasuk langit tanpa tiang, itu adalah Yahweh Elohim, yang dimana Yahweh itu adalah Yesua sang juru selamat. Di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Jadi klaimmu gugur. Nah, kalau dalam kitab suci ini jelas bahwa Tuhan yang saya sembah itu nyata, ada dan berkuasa. Sebab kemahakuasaannya itu disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun. Seperti apa itu? Ketika dia mengutus Nabi Musa bisa membelah laut. Ketika dia mengutus Rasul Kefa bisa membangkitkan Tabita, disaksikan oleh orang-orang yang ada di saat itu dan juga para rasul. Nabi Musa bisa membelah laut, disaksikan oleh orang Israel. Kemudian ketika Tuhan juga datang ke dunia melalui proses kelahiran yang namanya Yeshua Hamasya, dia memberikan kasih karunia keselamatan di atas kayu salib. Dia mati dan bangkit pada yang ketiga, sehingga ada umatnya yang dibangkitkan dari alam maut, itu Matius 27 ayat 50 sampai 53 yang disaksikan para rasul. Jadi sangat jelas Tuhan Yeshua Hamasya itu nyata, ada dan berkuasa. Nah sekarang loading, kenapa kamu live siang dan malam hanya sibuk memframing kitab suci kami, sementara Tuhanmu Allah, kamu nggak kenal siapa dia, kamu nggak tahu apa kemahakuasaannya. Nah kalau betul Allah itu berkuasa dan ada, apa bukti kemahakuasaan Allah yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun? Silakan jawab, karena Luqman 10 jawabanmu, klaimmu gugur. Oke, ada lagi yang lain silakan. Ini jaringan saya kayaknya kurang stabil ya, agak macet-macet gambarku. Kenapa kau tidak tanggapi Lukas 2 nomor 22? Tanggapi dulu Lukas 2 nomor 22. Silakan. Lukas Jaringan 2 saya nomor 22. ngeleng-ngeleng nggak sih? Ditanggapi dulu. Jaringan saya ngeleng-ngeleng nggak teman-teman? Mulai. Enggak, serius, ini bukan masalah jaringan saya kayaknya ngelek, aku ngelek. Enggak ya?
Loading. Tidak. Kelihatan bagus. Tadi saya sudah jawab. Sekarang apa buktinya kalau Allah itu ada dan berkuasa? Apa bukti kemahakuasaan Allah yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun? Ya, disaksikan oleh orang banyak, paling tidak ada 3 saksinya atau 1 atau 2. Dan apa itu? Kalau betul Allah itu ada dan berkuasa. Jangan-jangan Tuhan yang kamu sembah nggak ada, Loading. Begini. Karena kamu nggak bisa jawab. Begini. Sabar. Allahnya orang Islam, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kehadiratnya, menunjukkan eksistensinya itu dari ciptaannya. Fusilat ayat 53. Coba kamu baca Quran surah Fusilat ayat 53. Bagaimana Allah menunjukkan bahwa dia itu ada? Apakah dia datang ke dunia terus jadi bayi? Tidak. Bahaya kalau dia jadi bayi. Masa mama susui Tuhan? Bagaimanakah Tuhannya orang Islam menunjukkan bahwa dia itu ada? Ya dari ciptaannya. Baca Quran surah Fusilat ayat 53. Apakah salah satu ciptaan yang tidak bisa ditolak oleh seluruh manusia? Yaitu menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Sementara di Bible tiang langit bergoyang-goyang. Silakan baca. Habis tanggapi ya, Lukas 2 nomor 22 ya. Fusilat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda dalam kurung kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah dalam kurung bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Ini teori. Praktikalnya mana? Sebagus apapun teorimu tentang Tuhanmu, dia penciptalah, dia inilah, ada buktinya enggak? Apa bukti kemahakuasaan Allah yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun? Itu pertanyaan saya. Kamu bisa nggak mencerna pertanyaan saya? Dengar. Kamu tanya buktinya, saya kasih Quran surah Luqman ayat 10. Dia menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Bukti atau tidak? Bukti atau tidak? Langit dan bumi tanpa tiang. Bukti atau tidak itu? Siapa yang berani mengatakan bohong? Coba, sementara fakta membuktikan langit dan bumi tanpa tiang. Coba, kamu mau minta bagaimana, tetap itu jawaban saya. Nah, sekarang kamu mau terima atau tidak, itu jawaban saya. Nanti kamu tambahkan lagi pertanyaan yang baru. Coba kamu tanggapi sama saya Lukas 2 nomor 22 dulu. Coba, bagaimana cara kamu mau ngeles dari Lukas 2 nomor 22? Sebentar dulu ya. Live-nya Mika kurang bagus. Masih ngelek nggak Bunda? Teman-teman, video saya ngelek nggak? Nggak, sebentar dulu. Kamu ini memang ini dari tadi ngelek. Jaringan saya kurang stabil. Di teman-teman di YouTube masih ngelek nggak? Aku di TikTok ini gimana ya? Aku ini ngelihat ini betul ngelek-ngelek. Tuhan. Aman katanya, bagus. Arjuna, aku ngelek nggak sih? Karena dari ini tidak aman katanya, ngeles. Enggak ada ngelek nggak sih? Aman ya? Jangan ngeles katanya. Ya ampun. Aku nggak ngeles. Siapapun saya hadapi, siapa yang bertanya. Jangan kalian framing. Oke, gini ya. Di YouTube bagus saja Mikana. Oh, oke Kak Gloria. Terima kasih. Ini aku nih ya, kayak ngelek gitu. Mungkin dibantu tap-tap layar dulu teman-teman ya. Kalau saya sama Mikana itu, saya tidak mau, jangan dulu Mikana masuk Islam, minimal masuk akal dulu ya. Justru gini, kenapa Kak saya nggak masuk Islam? Karena apa? Imanmu nggak masuk akal. Kamu mengimani banyak nabi dari Israel, tapi tidak ada satupun nabi itu yang sembah Allah. Kamu mengimani Allah itu ada, tapi apa bukti kemahakuasaan Allah yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun? Satu aja. Jawab. Karena apa, siang malam kamu live hanya memframing kitab suci kami. Tapi ketika saya bertanya sama kamu nggak bisa jawab. Hanya teori, saudaraku. Sudah saya kasihkan tadi dalilnya. Ya, sudah saya kasihkan dalilnya tadi. Kamu mau terima atau tidak, itu jawaban saya. Karena jawaban saya tidak akan memuaskan kamu. Tetapi saya butuh kamu menjelaskan Lukas 2 nomor 22 dulu. Bagaimana cara kamu mengeles dari situ?
tanda-tanda kebesaran Allah itu yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun satu aja. Kayak Tuhan Yesus Hamasiah kan contoh nih. Tuhan Yesus Hamasiah kan jelas tuh. Apa kemahakuasaan Tuhan Yesus Hamasiah yang disaksikan oleh orang banyak? Contoh, ketika dia mengutus Nabi Musa. Nabi Musa membelah laut. Mana ada Yesus mengutus Ketika Nabi dia Musa? Mikana. Ya, Ya ampun, ini ngelek lagi. mana ada Yesus mengutus Nabi Musa? Ngelek ya, nggak bisa nih. Kurang bagus nih. Matius 23:34, Tuhan Yesus masih berfirman, Aku mengutus para nabi, para ahli kitab, dan orang-orang bijaksana. Itu yang kamu tanggapi. Lukas 2 nomor Kayaknya 22. jaringanku. Kenapa jaringanku gini ya? Lari host katanya. Bukan lari karena ngelek-ngelek aku. Coba kau tanggapi Lukas 2 nomor 22, Mikana. Oke. Aku di sini ngelek tahu. Serius, aku nggak bohong. Aku nggak pernah seperti ini. Oke, loading. Jawab dulu pertanyaan saya, loading. Apa bukti kemahakuasaan Allah? Satu aja. Kalau betul Allahmu itu ada dan berkuasa. Nah sekarang kamu mau butuh jawaban bagaimana? Sudah saya kasih dalil loh. Quran surah Luqman ayat 10. Kamu mau terima atau tidak? Itu urusan kamu. Ya itu Masa kamu mau paksakan artinya saya? nggak ada bukti kemahakuasaan Allahmu. Apakah Allahmu itu ada? Oke, sabar. Tadi Quran surah Fusilat ayat 53, bagaimana Allah menunjukkan bahwa dia itu ada dari ciptaannya. Apakah ciptaan Allah yang bisa dibuktikan oleh manusia dengan kasat mata? Yaitu dia menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Yaitu Quran surah Luqman ayat 10. Sekarang saya berbalik sama kamu. Coba kamu jelaskan saya Lukas 2 nomor 22. Coba. Ketika kamu mau menjelaskan Lukas 2 nomor 22, kau kasih kurang pula kecepatan wifi. Hah? Gini ya, loading. Kalau betul Allah itu yang menciptakan, paling tidak ada nabi satu lagi yang mengkonfirmasi kalau Allah itu yang menciptakan. Dari mana apa bukti validasinya kalau Allah yang menciptakan? Masa kau mau ngatur Allah, suruh Allah. Masa kau yang mau ngatur Allah? Bagaimana kamu? Coba jelaskan dulu Lukas 2 nomor 22 tuh. Masa kau mau atur Allah? Kamu mau bilang, ya Allah, seharusnya ada nabi satu yang konfirmasi. Bagaimana kamu ini? Ketika kalau di Islam, kau pakai logika. Begitu saya balik ke Kristen, kau udah pakai logika. Coba fokus. Pertanyaan Lukas 2 saya nomor apa 22. tadi? Apa bukti kemahakuasaan Allah yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun? Turun dulu, kamu loading. Kayaknya jaringan saya ngelek. Turun dulu sebentar, turun dulu. Kenapa diturunkan? Coba turun Tidak, dulu kamu. aman kok. Aku ngelek, serius. Oh ya sudah, iya. Coba dulu, turunkan dulu, kalau begitu. Ya, Ya, kamu turun sendiri dulu. Aku nggak bisa nurunin, kayaknya susah jaringanku.